Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, karena kemarin kita telah membahas subtes hitungan di bagian tes literasi, yaitu penalaran matematika, maka kali ini kita akan kembali membahas subtes hitungan, tapi di bagian tes skolastik, yaitu pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, di mana AC sama dengan BC. Besar sudut C adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui bahwa sudut yang terbentuk pada segitiga adalah sebesar 180 derajat. Dan sudut yang terbentuk pada A dan B sama besar karena segitiga sama kaki. Nah, di sini saya menyediakan sebuah segitiga untuk memudahkan kita mencari apa yang diminta soal atau mencari besar sudut C. Nah, karena AC sama dengan BC adalah segitiga sama kaki, maka antara sudut A dan B itu harus sama besar atau besarnya harus sama karena segitiganya adalah sama kaki. Nah, sudut yang terbentuk pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, sudut ini adalah berjumlah 180 derajat. Nah, di sini telah disediakan dalam soal, yaitu 78 derajat. Nah, kira-kira berapa lagi sudut yang dibutuhkan untuk mencapai 180 derajat? Kita misalkan ini X. X ditambah 78 harus sama dengan 180 derajat, oke? X ditambah 78 sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 dikurang 78, berarti X sama dengan 102 derajat. Berarti nilai X adalah 102 derajat. 102 derajat ditambah 78 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, di sini sudah disediakan dua segitiga. Nah, segitiga ini dan ini masing-masing 180 derajat. Berarti ini untuk segitiga yang ini jumlahnya harus 180 derajat. Nah, di sini sudah disediakan jumlah yaitu 102 dan 124. Nah, tinggal kita cari B-nya. Berapa B-nya? Kita tambahkan 24 ditambah 102 ditambah B harus sama dengan 180 derajat. Nah, 24 tambah 102 itu 126 ditambah B sama dengan 180. Berarti B-nya sama dengan 180 dikurang 126 sama dengan 54 derajat. Berarti besar sudut B adalah 54 derajat. Berarti benar ya, dari jumlah keseluruhannya 102 ditambah 54 ditambah 24 adalah 180 derajat. Nah, sesuai dengan aturan 2 yaitu A dan B sama besar karena segitiga sama kaki, berarti besar sudut A dan B harus sama besar. Nah, B-nya sudah didapatkan nih 54, sisa A-nya. Dan A-nya sudah didapatkan sebagiannya, itu 24 derajat. Nah, berapa sudut yang diperlukan lagi agar menjadi 54? Kita mencari sudut A ya, A ditambah 24 ditambah A ditambah 24 sama dengan 54. A sama dengan 54 dikurang 24 sama dengan 30. Berarti sudut ini adalah 30 derajat. 30 ditambah 24 adalah 54. Sama kan nilainya dengan yang B. Berarti kita sisa mencari yang C. Nah, karena jumlah keseluruhan dari sudut segitiga adalah 180, berarti kita dapat mengetahui dengan menjumlahkan AB. Berarti antara sudut C, A, dan B jumlahnya juga harus 180.
Berarti kita tinggal jumlahkan nih. Oke, di sini aja ya. A-nya berapa? 54. 54 ditambah B-nya berapa? 54 juga. Ditambah C sama dengan 180. 54 tambah 54 hasilnya berapa? 108. 108 ditambah C sama dengan 180. Berarti C sama dengan 180 dikurang 108. Hasilnya C sama dengan 72 derajat. Berarti besar sudut C adalah 72 derajat. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A, 72 derajat. Lanjut kita ke soal nomor 2. Jika A sama dengan 62,5% dari 32, B sama dengan akar 25, dan C sama dengan B kuadrat tambah AB dikurang 2A, maka A tambah B tambah C adalah, oke, kita ke A dulu. A sama dengan 62,5% dari 32. Nah, 62,5% itu sama dengan 62,5 per 100 dikali 32. 62,5 dikali 32 itu 2000 per 100. Kita main coret 2, dan ini juga coret 2. Berarti 20 bagi 1 sama dengan 20. Berarti nilai dari A adalah 20. Berarti kita mencari nilai B lagi. B sama dengan akar 25. Akar 25 itu berapa? Ya, 5. Karena 5 kali 5, 25. Berarti kita sama menemukan nih, A 20, B 5. Berarti sisa yang C. C-nya berapa? C sama dengan B kuadrat ditambah AB dikurang 2A. Sama dengan B kuadrat. B-nya berapa? 5. Berarti 5 kuadrat ditambah A kali B. A-nya berapa? A-nya 20. Dikali B-nya 5. Dikali 5. Dikurang 2A. 2 kali A. 2. A-nya berapa? A-nya 20. Oke, kita jumlahkan semua nih. 5 kali 5 atau 5 kuadrat sama dengan 25. Ditambah 20 kali 5, 100. Dikurang 2 kali 20, itu 40. Berarti jumlahnya 25 ditambah 100 adalah 125 dikurang 40 sama dengan 85. Nah, kita sudah menemukan nih nilai A, B, dan C. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. A ditambah B ditambah C sama dengan A-nya berapa? A-nya 20, ditambah B-nya 5, ditambah C-nya 85. Kok ngilang? Nggak apa-apa. A ditambah B ditambah C. A-nya berapa tadi? 20. B-nya 5. C-nya 85. 20 tambah 5 tambah 85 hasilnya sama dengan 110. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Banyak bilangan 5 digit dan lebih besar dari 50.000 yang dapat dibentuk oleh angka 1, 3, 5, 7, dan 9 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini atau untuk memudahkannya, kita sediakan kolom. Di sini kolomnya ada 5, sesuai dari jumlah angka dari 50.000. Nah, untuk kolom yang pertama itu untuk angka puluhan ribu, ini untuk angka ribuan, ini untuk angka ratusan, ini angka puluhan, dan ini untuk angka satuan. Nah, kita fokus ke angka pertama dulu atau kolom pertama, yaitu untuk angka puluhan ribu. Nah, di sini di soal mengatakan lebih besar dari 50.000. Nah, kalau lebih besar dari 50.000, kira-kira kita dapat memilih angka berapa? Ya, angka 5, 7, dan 9. Kenapa 5 juga ikut atau 5 juga termasuk? Karena 5 juga bisa saja
lebih besar dari 50.000, contohnya 51.000, 52.000, dan seterusnya. Berarti di kolom puluhan ribu kita bisa memilih 3 angka. Kita tulis dulu 3 angka, di mana 3 angka itu terdiri dari 5, 7, dan 9. Nah, untuk dari angka 3 angka ini, kita harus memilih salah satunya. Anggaplah saya memakai angka 9. Berarti jika saya memakai angka 9, untuk menempati angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan itu, sisa angka berapa? Ya, ada sisa angka 1, 3, 5, 7, dan 9 sudah tidak termasuk karena 9 telah terpakai di angka puluhan ribu. Nah, untuk menempati posisi angka ribuan, itu kita dapat menggunakan 4 angka. Kenapa 4 angka? Yaitu terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Nah, di kolom ini, saya juga bisa memakai salah satu dari 4 angka ini. Contoh, saya memakai angka 3. Berarti, jika angka 3 telah terpakai, sisanya ada berapa angka lagi? Ada 3 angka, yaitu 1, 5, 7. Ada 3 angka. Nah, jika di kolom ratusan ini saya memakai satu angka lagi. Contoh, saya memakai angka 1. Berarti sisa angka berapa belum terpakai? Ya, ada angka 2. Ada 2 angka, yaitu 5 dan 7. Nah, jika di kolom puluhan ini saya kembali memakai satu angka lagi. Contohnya saya memakai angka 5, berarti sisa angka berapa? Ya, sisa angka 7 atau sisa satu angka. Nah, kita tinggal kalikan semua nih nilai-nilai yang berada di kolom. 3 dikali 4, 12, 12 kali 3, 36, 36 kali 2, yaitu 72, dan 72 dikali 1 adalah 72. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Mohon maaf, suara saya agak serak ya. Berarti untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 4. Di suatu kolom diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10 jam, 12 jam, atau 15 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 3 jam, maka kolam tersebut terisi. Berarti dari 3 keran ini digunakan bersama-sama. Kita misalkan kolam sama dengan X. X sama dengan 3 dikali 1/10 ditambah 1/12 ditambah 1/15. Berarti kita turunkan X sama dengan 3 dikali. Nah, untuk ketiga ini, yaitu 1/10, 1/12, dan 1/15, kita cari KPK-nya dari 10, 12, 15. Kira-kira KPK-nya apa ya? Ya, 60. Berarti kita mendapatkan KPK 60. Saya kira untuk mencari KPK, teman-teman sudah tahu ya. Nah, 10 kali, berapa dapat 60 kali 6? 10 kali 6, 60. Berarti yang di atas atau pembilang juga harus dikali 6. 1 kali 6, 6. 12 kali berapa dapat 60? 12 kali 5. Berarti 12 kali 5, 60. Berarti yang di atas juga harus dikali 5. 1 kali 5, 5. Begitupun dengan yang 15. 15 dikali berapa dapat 60 kali 4 ya. 15 kali 4, 60. Berarti 1 juga harus dikali 4. 1 kali 4, 4. Oke, kita turunkan X sama dengan 3 dikali 6 tambah 5, 11. 11 tambah 4, 15. Berarti 15/60. Nah, tinggal kita kalikan nih. Kita sederhanakan dulu. 3 bagi 3 itu 1 atau habis. 60 bagi 3 itu 20. Berarti hasilnya 15/20. Nah, ini masih bisa disederhanakan kan? Kita bagi berapa nih? Masing-masing dibagi 5. 15 bagi 5 itu 3, 20 bagi 5 itu 4. Berarti hasilnya 34, atau 34 juga bisa disebut 0,75.
Nggak percaya, kita bagikan. 3 dibagi 4. 4 dibagi 3 nggak bisa kan, berarti kita tambahkan 0. Kita tambahkan 0 di sini dengan koma. 4 kali berapa? Mendekati 30. 4 kali 7. 7 kali 4 itu 28. Berarti sisa 2. Masih 4 bagi 2 nggak bisa, berarti tambahkan 0 lagi. 4 kali berapa dapat 20? 4 kali 5, 20. 4 kali 5, 20. Berarti habis. Berarti benar kan kalau 3/4 itu sama dengan 0,75. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Itu 0,75 bagian. Lanjut kita ke soal nomor 5. Di sini disediakan segitiga lagi. Segitiga BDC sama kaki, di mana BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50, maka nilai X adalah, berarti kita diminta untuk mencari nilai X. Segitiga BDC sama kaki. Kita fokus ke di sini dulu ya, sama kaki, di mana BC sama dengan CD, berarti ini sama kaki. Antara sudut ini dan sudut ini jumlahnya harus sama, karena segitiganya sama kaki. Nah, jika P sama dengan 36 derajat, berarti P-nya sama dengan 36 derajat, dan Q-nya 50 derajat. Q-nya 50 derajat, berarti nilai X, berarti kita diminta untuk mencari nilai X. Nah, sesuai dengan soal nomor 1 tadi, bahwa segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Berarti untuk segitiga yang ini, jumlah sudutnya juga harus 180. Nah, di sini sudah diketahui nilainya. Ada 50 derajat. Berarti 50 ditambah sudut D dan sudut B itu harus jumlahnya sama dengan 180. Oke, kita tambah saja. Misalkan ini kita misalkan dengan Z. Ini juga Z. Z ditambah Z ditambah 50 harus sama nilainya dengan 180. Z ditambah Z berarti 2Z ditambah 50 sama dengan 180. 2Z sama dengan 180 dikurang 50. 2Z sama dengan 180 dikurang 50 itu 130. Berarti Z-nya kita tinggal bagi. 130 dibagi 2 sama dengan 65. Berarti nilai masing-masing Z atau sudut B dan D adalah 65. Ini 65 derajat dan ini juga 65 derajat. Nah, karena jumlah keseluruhan dari segitiga adalah 180, berarti sudut D yang ini 36 tambah 65, dan sudut A yaitu X, dan sudut C yaitu Q atau 50 derajat harus jumlahnya sama dengan 180. Berarti kita jumlahkan saja. X-nya belum kita ketahui, kita sini saja. X ditambah sudut D yaitu 65 ditambah 36 berarti 101. Ditambah sudut C-nya berapa? 50 ditambah 50. Harus sama nilainya dengan 180. Berarti X ditambah 150, 101 ditambah 50 itu 151. Sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 dikurang 151. Hasilnya sama dengan 29 derajat. Berarti nilai X dari sudut A adalah 29 derajat. Yang paling tepat adalah opsi yang C atau 29 derajat. Lanjut ke soal nomor 6. Suatu garis pada bidang X-Y melalui titik 1/2,2 dan mempunyai gradien 2. Manakah titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Soal-soal seperti ini juga sering muncul dan aku pernah dapat di SBMPTN tahun lalu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus persamaan garis, di mana rumus persamaan garis itu ada Y min
Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti kita masukkan ke variabelnya. Nah, ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Berarti kita masukkan nih. Y-nya belum diketahui, berarti Y min. Y1-nya berapa? Y1-nya 2. Dan M-nya atau gradiennya, M itu gradien ya. Nah, di sini disebutkan bahwa gradiennya 2, berarti M-nya sama dengan 2. Dan X-nya belum diketahui, dikurang. X1-nya berapa? X1-nya 1/2, berarti X min 1/2. Nah, kita turunkan Y dikurang 2 sama dengan 2 kali X, 2X. Min, 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti 2X min 1. Berarti kita turunkan Y sama dengan 2X min 1 ditambah 2. Kenapa tambah? Ini ya, min pindah ruas, hasilnya positif. Berarti Y sama dengan 2X min 1 tambah 2, 3. Berarti nilai akhirnya yaitu Y sama dengan 2X min 3. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari rumus persamaan garis itu, yaitu Y sama dengan 2X min 3. Nah, kita masukkan ke opsi yang ini nih, opsi 1, 2, 3, 4. Ada 0,-3, 1,1, 2,1, dan 1,3. Coba kita masukkan ke opsi yang satu dulu, yaitu 0,3. Perlu diketahui ini adalah X dan ini adalah Y. Kita masukkan Y sama dengan 2X min 3. Y-nya berapa? Y-nya min 3. Sama dengan 2. X-nya berapa? X-nya 0. Dikurang 3. Min 3 sama dengan 2 kali 0, 0. 0 dikurang 3 yaitu min 3. Berarti min 3 sama dengan min 3. Jika hasilnya antara X dan Y sama, berarti titik itu terletak atau titik koordinat itu terletak pada garis. Berarti karena nilainya ini sama, berarti ini terletak. Berarti opsi 1 benar. Jika opsi 1 benar, maka opsi 3 pasti benar. Ingat, jika opsi 1 benar, maka opsi 3 pasti benar. Jadi kita tidak perlu capek-capek ngitung lagi opsi 3 apakah benar atau salah, karena jika kita telah menemukan opsi 1 benar, maka opsi 3 pasti benar. Dan jika opsi 1 salah, maka opsi 3 pasti juga salah. Oke, kita ke opsi yang kedua. Titiknya yaitu X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1 juga. Kita masukkan Y sama dengan 2X min 3. Y-nya 1. 2X 2 kali X-nya itu 1, 2 kali 1 dikurang 3. Y-nya 1, 2 kali 1, 2 dikurang 3. Berarti min 1. Karena antara X dan Y-nya tidak sama, berarti titik ini tidak terletak pada garis. Berarti ini salah. Berarti opsi yang 2 salah. Jika 2 salah, berarti yang C pasti salah. Dan yang E juga pasti salah. Berarti kita tinggal menentukan antara A, B, dan D. Oke, kita ke yang keempat dulu. Opsi yang keempat yaitu X-nya 1 dan Y-nya 3. Kita masukkan Y sama dengan 2X min 3. Y-nya 3. 2 dikali X-nya 1 dikurang 3. Berarti 3 sama dengan 2 kali 1, 2. Dikurang 3 itu min 1. 3 sama dengan min 1. Ini juga salah karena nilai antara X dan Y-nya tidak sama. Berarti tidak terletak pada garis. Berarti yang keempat salah. Berarti auto nih 4 salah. Otomatis A juga salah. Berarti auto jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 1 dan 3 benar. Jadi tanpa kita cari nilai opsi yang ketiga,
kita sudah menemukan bahwa yang 3 itu pasti benar karena mengikut dari yang 1, yaitu 1 pasti benar. Kalau nggak percaya kita buktikan aja. Oke, kita buktikan ke opsi yang ketiga. Titiknya itu 2,1. Y sama dengan 2X min 3. Y-nya berapa? Y-nya 1. 2 dikali X-nya. X-nya 2. 2 kali 2. Dikurang 3. Berarti Y-nya 1 sama dengan 2 kali 2, 4. Dikurang 3, 1. Nah, benar kan? 1 sama dengan 1. X-nya 1 dan Y-nya juga 1. Berarti benar kan? Kalau opsi yang 3 juga itu benar. Berarti yang paling tepat adalah yang B, yaitu 1 dan 3 benar. Oke, mungkin cuman sampai sini pembahasan kita mengenai pengetahuan kuantitatif. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.